Ya, pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang musisi senior ya, sangat senior bahkan. Nah, dia sudah tampil di istana di 7 era presiden ya, dari Soekarno hingga Joko Widodo. Dan betul sekali dia sudah berkarir lebih dari 60 tahun, sudah melalang buana, nggak cuma di Indonesia, tapi di Asia bahkan sampai ke Amerika. Siapakah dia? Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama Bob Tutupoli. Kita aja. Wih, ini dia nih, sang legenda. Halo, Bob, apa kabar? Rolando, apa kabar? Waduh, baik. senang Terima banget. kasih udah datang. Iya. Ini keluarga besar saya, ini. istri tersayang, cucu Halo, paling tua, Tante. cucu yang terakhir, paling muda. Nah, ini Iya. namanya siapa? Milanka. Hai Milanka, kamu cantik banget deh. Kalau ini? Sarah. Kamu juga Sarah keren berusaha. banget sih, Sarah. Ini dengar-dengar dua-duanya ini nyanyi juga nih, Om Bob. Ini kayaknya turun ya. Ya, nanti akan jadi penerusnya Opa Bob Tutupoli. Yeay. Misalnya kalau aku udah belajar dulu. Yes-nya. Belajar dulu. Kamu mau ngobrol Oke. dulu sama Opa boleh nggak? Boleh. Silakan. Oke, siap. Kalau gitu kita ngobrol di dalam berarti, Om Bob? Oke, saya Oke. tunjukin jalan ya. Siap. Oke. Let's go, guys. Let's go. Silakan, Tante. Wih. Oh, ini jauh lebih gemuk dulu, Om ya? Oh iya. Oh iya. Itu masih rambut hitam gitu. sekarang udah Mereka gede-gede dua-duanya nih, kesayangan saya yang berikan Cucu banyak. dua berarti, Om? Iya, cuma dua. Oh, cuma Anak dua. cuma satu. Wah, ini dia nih. Kalau ini sama penggemar diminta boleh nggak digambar? Saya bilang silahkan. Oh aja. begitu. Dia lukis. Ini tahun 2004. Tanpa terasa sudah 16 tahun ya. Ah, Tapi dalam kehidupan nyanyi-penyanyi yang begitu panjang, masih bisa ya sudahlah. Puji Tuhan kata orang. puji Tuhan. Ah, Siap. kalau orang Islam bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, istri saya. Kalau saya bilang puji Tuhan. Oke. Siap. Nih, Yang keren. penting kita satu. Nah, Ya. itu dia. Saling melengkapi. Iya, Gitu. betul. Nah, Om Bob, sekarang saya ketemu sama idola ini. Waduh, legend. Jadi saya ini lahir 13 November, semuanya ganjil. 13, 11, 19, 39. Gila, ganjil semua. Tapi thankful lah, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Saya dikarunia usia 81. Sekarang. Mungkin Wow. saya nomor 2 dari semua artis yang tua. Yang paling tua Titiek Puspa. Titiek Puspa. Nah, ini kesempatan yang luar biasa nih bisa ngomong sama legend nih. Saya mau tanya-tanya dulu nih Om Bob. Jadi awal karirnya Om Bob dulu ini gimana sih sebetulnya sampai akhirnya Om Bob memilih untuk oke, saya di jalur musik. Nah, ini gimana? Pertama-tama harus diketahui bahwa orang tua saya itu keras sekali. Angkatan laut. Oh, didikan Belanda. Zaman Belanda ya. Waktu saya masih TK, kita di Jogja, oma sama opa saya di Surabaya. Nah, saya ini arek Surabaya. Arek Surabaya. Tapi ini dari Ambon. Gitu loh. Jadi waktu TK itu kita terpisah karena papa jadi ajudannya Bung Karno. Oh, I see. Salah satu grupnya lah. Iya, Nah, jadi nggak terputus waktu itu kan kita di sana Indonesia di Surabaya Belanda. Tapi saya sudah nyanyi di Taman Kanak-Kanak ya. Di TK dulu. Ya, yang kebetulan disiarkan di RRI Yogyakarta. Jadi dari situ saya ke Surabaya, kemudian mulai nyanyi itu di SMP. Sama band. Dan di situ juga saya sudah kadang-kadang diminta sama band untuk main di tempat lain, orang kawin dan lain-lain. Iya. Jadi udah mulai dapat duit. Asik. Masih SMP itu udah dapat. Walaupun cukup untuk kasih sama nenek sama opa gitu ya, senang kan. Nah kemudian
SMA saya udah masuk pro. Oh. Ikut nyanyi sama namanya Didi Patirani. Oh, He's oke. fantastic. Kemudian mereka bentuk band namanya Bhinneka Ria. Bhinneka Ria itu pada waktu ada kompetisi di Surabaya, siapa yang jadi juara band, kita menang. Kemudian untuk Jawa Timur kita menang. Untuk Indonesia di IKADA ini. Monas. Monas itu dulu ada tempat. Nah di situ kita menang. Oh, untuk woi. seluruh Indonesia. Iya, iya. Lagunya apa kalau boleh tahu dulu, Om? Set. Waktu itu kita kombinasi lagu Gambang Suling, Jawa, Ambon. Sudah pokoknya itulah kehebatan Bhinneka Ria. Namanya Jadi Bhinneka sih ya. orang-orang itu bineka. Dari situ sebelumnya itu saya rekaman. Saya nyanyi tahun 60-an. 60-an. Itu di Hotel Indonesia. Reguler. Wih. Nah, saya waktu itu sudah didekati ke orang untuk pergi ke Singapura. Salah satu yang saya kenang dengan senang itu, saya edit attraction untuk Shirley Bassey. Waktu itu Shirley Bassey sudah terkenal. Opening act-nya. Iya, opening act-nya ya, Om Bob ya. Wow. Itu yang saya kenang. Dan di situ juga saya rekaman sama The Pros. The Pros itu main genre apa, Om? Genre-nya itu ya genre pop. Penyanyinya itu Bruri Marambika. Pemain saksofonnya Pomo. Pemain gitarnya Enteng. Jadi top-top semua. Cuman tapi kalau saya bicara sekarang ini, ya mereka sudah nggak ada. Enteng masih ada. Saya pikir-pikir, mana sih teman-teman lama? Terus Biantoro dan semua udah mendahului. Karena itu sedih, tapi juga penuh terima kasih sama yang di atas ya. Iya. Keluarga saya walaupun kita beda agama, tapi nggak pernah ada persoalan. Pokoknya saya tuh happy lah in my life sama yang Maha Kuasa itu Bersyukur ya. banyak beri. I'm so grateful. Wow. Sekarang sampai sudah 81 tahun. 81 tahun, masih bisa ini. Saya cuma mau minta kalau bisa dikasih saya 7 tahun lagi deh. It's too much, tapi sudah lah. God willing gitu ya. Tapi gara-gara happy jadi Itu apa salah ya? satu Itu obat yang paling luar biasa gitu ya. Betul. Om Bob, kayaknya kita mau lanjut lagi, tapi sebentar lagi Om Bob. Oke, pemirsa, kami masih akan ngobrol lagi. Kita akan gali lebih dalam lagi seperti apa perjalanan karir Om Bob, apa yang dilakukan, bahkan gak cuma terkenal di Indonesia, bahkan di luar negeri juga sempat berkarir di Amerika juga. Betul. Dan pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan sang legenda ini, Om Bob Tutupoli. Aduh, Iya. terima kasih. Om Bob, tadi kan cerita sedikit tentang awal karirnya kan, selama akhirnya memutuskan untuk di jalur musik. Untuk menyanyi sendiri, support keluarga seperti apa, Om? Nah, mungkin sedikit aja. Orang tua saya itu angkatan laut, tapi zaman Belanda jadi keras sekali terus. Dia mati-matian saya nggak boleh nyanyi gitu. Karena dia merasa dan memang benar pada waktu itu siapa sih bisa hidup dari nyanyi. Nah, jadi saya suka lompat dari tembok belakang, lari, nyanyi di luar. Saya harus lompat tinggi itu. Saya sering hampir jatuh, masuk ditolkan. Tapi udah mati-matian Itu ikut untuk nyanyi doang? Iya. Dan papa tuh main gebuk. Oh iya. Jadi aduh sudah ada. Tapi saya bersyukur ada dia. Tapi kalau mama bagaimana dulu, Om? Mama itu selalu mendoakan saya, cuman itu aja. Dan kalau saya masuk malam gitu kan, saya keluar nggak kasih tahu. Jadi masuk juga dari belakang tuh, Mama udah nunggu. Bob nggak kapok-kapok, kamu tuh digebukin sama papa, masih aja lari. Sampai akhirnya mereka luluh. Akhirnya luluh. Kalau you mau nyanyi, nyanyi yang benar. Akhirnya Kalau mau mereka sekolah, nyerah. sekolah yang benar. Akhirnya mereka nyerah juga ya. Nyerah. Nah, kita tahu juga Om Bob ini kan penyanyi untuk semua presiden ya. Dari presiden pertama. Wow. Soekarno, Soeharto,
Yang suka ikut nyanyi sama saya, Habibie. Iya, Habibie. Kalau aku naik, dia bilang, aku tidur. Iya Pak. Siapa yang paling berkesan nih, Om Bob? Soekarno. Soekarno. Tahun 60 atau 59, saya nggak tahu. Saya masih SMA. Sama band Bhinneka Karya, Oh, Bhinneka kita Karya. dimain untuk Hari Armada. Dia waktu itu kan suka lenso. Oh, iya. Yang sangat terharu dan seumur hidup saya tidak akan pernah lupa. Kan kita di atas di balkon gitu. Terima kasih ya. Itu nggak terbayar. Dia seorang yang dipuja loh segitu tuh. Iya. Tapi balik hanya untuk say terima kasih ya, thank you. Padahal saya pernah dimarahin karena sering nyanyi lagu barat. He's unforgettable. Ya. He's Oke. fantastic. Baik, pemirsa, kita masih mau ngobrol lagi bersama dengan Om Bob Tutupwali di sini. Tetaplah bersama kami. Kami kembali usai jeda hanya di People and Inspiration. Widuri elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri indah bagai lukisan, oh manis. Widuri bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Oh, legend. Ini tadi ngomongnya aja merdu, apalagi nyanyi. Udah Bisa denger, kan? aja lah. Oh, keren. Nah, ini Widuri itu cerita tentang ceritanya lagu Widuri lucu. ini gimana ini? Gimana, Om? Jadi rekaman sudah sering ya. Iya. Satu kali tahun 70 sekian deh. Si Arianto datang sama Isa Sudebyo, datang. Top, ini ada lagu, kamu denger aja dulu, mau nggak? Saya dengar, kok jelek ya? Itu nyanyinya pakai gitar doang gitu, dan suaranya nggak sampai-sampai gitu. Aduh, enggak. Terus dia datang, Om, tolong dong Om. Saya bilang, tapi saya rubah-rubah ya. Silahkan Om. Nggak tahu Tuhan punya ini ya jalannya. Bencana ya. Ya. Album itu ada yang dua lagu tuh 1 dan 2 di tangga lagu-lagu Indonesia. Widuri nomor 1, Kerinduan nomor 2. Nah, kerinduan. Ya. I like that. Iya, iya. Di dalam hatiku menangis. Asik. Nggak tahu deh. Pokoknya itu. Tapi Widuri, boom. Belum ini kan Om juga berkarir nggak cuma di Indonesia, kan sempat Oh ke ya, Amerika juga pasti. kan? Di Amerika waktu itu. Nah, gimana saya di cerita Amerika sedikit? itu, jadi saya itu juga susah sekali. Karena di Amerika, ya? mereka itu ada secara tidak tertulis pada tahun-tahun itu, yang bisa masuk cuman artis Inggris, dari Inggris. Jadi kita sulit. Jadi tapi saya sangat senang karena diminta untuk nyanyi di restoran Ramayana di New York. Dan itu memang bagus banget ya. Karena yang desain itu Yop Ave. Saya tuh senangnya itu melalang buana ya, bawa nama Indonesia itu. Kita mulai dari Belanda, di Belgia, kita di Jerman, di Prancis. I went there, you know. Kemudian kalau negara-negara ASEAN, Widuri itu bisa dipakai oleh bahasa Tagalog ya. Dipakai juga Widuri, bunyinya begitu, orang Thailand. Jadi bangga banget. Iya, iya. Di luar negeri itu antara lain saya nyanyi sama Bill Withers. Bill Withers itu yang nyanyi Ain't No Sunshine When She's Gone. Okay. Jadi dia waktu itu baru rekaman itu belum jadi itu lagu, belum top. Di sana itu kamu harus membuktikan bahwa kamu penyanyi gitu atau apa pemusik. Tidak ditanya, yuk latar belakangnya apa. Elvis Presley sebelumnya terkenal itu kerjaannya itu cabut bulu ayam. Jadi di situ tuh nggak, they never look back on ini apa kamu. Saya pernah kerja untuk Yamaha. Yamaha bagian musik itu dia punya warehouse gitu ya. Iya. Nah, saya bagian ada piano punya tools lah, ini kita cari gitu. Tapi yang buat hidup, malamnya nyanyi gitu loh.
things like that yang saya alami di Amerika. Dan Terus strugglingnya begitu ya Om? si siapa namanya Roberta Flack umpamanya yang nyanyi The First Time Ever I Saw Your Face, itu juga akhirnya jadi teman. Akhirnya jadi teman di sana. Dari backgroundnya itu macam-macam. Nah jadi saya tuh di Inggris, di Disneyland. Oh Disneyland, oke. Nyanyi ya di umum gitu deh, yang mau nonton, yang mau jalan aja gitu. Tapi I've been there gitu loh. And I know what it's like. Nah, Om Bob, ini penontonnya People and Inspiration, ini banyak kan anak-anak muda. Iya. Nah, mungkin mereka juga mengalami hal yang sama seperti Om Bob yang sudah Betul, kenal lebih betul. dulu, bahwa mereka punya passion di bagian ini. Mungkin kan, let's say music gitu. Banyak sekali orang bilang, musisi mau jadi apa, ya kan? Musisi emang ada masa depannya. Orang mungkin Masih ya mereka ada yang masih gitu. bilang seperti itu. Tapi Om Bob berhasil melaluinya, membuktikan sekarang apa pesan yang bisa dibagikan kepada teman-teman Artis-artis baru. muda, anak artis-artis muda mungkin yang sekarang lagi mau berjuang. Kepada adik-adik penyanyi, memang sekarang ini persaingan tuh keras. Jadi Anda harus membuktikan bahwa bukan satu kali jadi, enggak. Setelah itu kamu harus, kalau bisa saya tadi bicara agak sombong, 60 tahun saya, bahwa Anda bisa memperlihatkan keberadaan Anda di dunia yang Anda senangi, dunia yang mungkin akan memberikan masa depan bagi Anda, untuk bekerja keras. Don't give up. Karena begitu banyak saingan, apalagi sekarang ya. Sehingga maaf aja kadang-kadang saya nggak tahu lagu ini baru saya mau tentang udah ganti lagu baru lagi. Sehingga itulah saya bilang struggle Anda itu akan berat. Tapi don't give up. Kasih yang terbaik. Karena yang Anda berikan kepada penonton itu adalah kepuasan, kesenangan, kegembiraan yang nggak ada duanya. So don't give up, fight on, sing better, that's it. Jadi kalau dilihat dari kita ngobrol dari tadi bersama Om Bob, perjalanan karirnya dari masih sangat kecil sudah mulai menyanyi, ya, dan banyak sekali kendala, banyak sekali tantangan. Tapi satu hal yang saya lihat dari Om Bob itu bahwa dia nggak menyerah, dia nggak memilih untuk menyerah dengan keadaan di sekitarnya, dia memilih untuk tetap maju, mengejar mimpinya, dan hingga sekarang kita bisa lihat sang legenda ada di sini. Percayalah, mimpi kita semakin dekat. So keep fighting. Sampai jumpa.